Sejahtera bagi kita semua. Halo mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia dan dimanapun kalian berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada sesi tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang manajemen umum yang meliputi planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, directing atau pengarahan, dan controlling atau pengendalian. Manajemen SDM adalah bidang dalam manajemen yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan terkait sumber daya manusia di suatu organisasi. Ini mencakup segala hal yang terkait dengan karyawan, mulai dari perekrutan, pengembangan, evaluasi kinerja, hingga manajemen kompensasi dan manfaat. Mengapa SDM perlu dikelola? SDM merupakan permasalahan perusahaan yang penting, dikarenakan hal sebagai berikut. Yang pertama, SDM menyebabkan sumber daya yang lain di dalam perusahaan dapat berfungsi atau dijalankan. Yang dimaksud dengan sumber lain adalah seperti bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang, dan termasuk lingkungan kerja. Yang kedua, SDM dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan juga produktivitas dari perusahaan. Yang ketiga, melalui MSDM yang efektif, perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi MSDM yang pertama ada fungsi manajerial yang terdiri dari planning, organizing, directing, and controlling. Yang kedua ada fungsi operasional terdiri dari pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Peran MSDM adalah sebagai berikut: melakukan analisis jabatan, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja, menyeleksi calon pekerja, melakukan penempatan dan orientasi karyawan baru, menetapkan upah, gaji, dan cara memberikan kompensasi, memberikan insentif dan kesejahteraan, melakukan evaluasi kinerja, mengkomunikasikan, memberikan penyuluhan, dan menegakkan disiplin kerja, memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, membangun komitmen kerja, memberikan keselamatan kerja, memberikan jaminan kesehatan, menyelesaikan perselisihan perburuhan, dan menyelesaikan keluhan dan juga termasuk relationship karyawan. Konsep dari manajemen sumber daya manusia, penerapan fungsi MSDM secara makro dan mikro. Yang dimaksud dengan secara makro adalah fungsi-fungsi pokok manajemen umum seperti fungsi manajerial yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang diserahi tugas dalam pengelolaan SDM seperti Departemen Tenaga Kerja. Yang kedua secara mikro, yaitu fungsi-fungsi MSDM secara fungsi operasional berbagai masalah sebelum masalah itu muncul. SDM yang sudah terikat pada suatu organisasi, formal, perusahaan, industri, berdasarkan suatu kontrak kerja, atau telah berhubungan kerja dalam suatu organisasi, berdasarkan suatu kerjasama disebut dengan SDM pada status mikro. Lalu, SDM yang masih bebas atau belum terikat kontrak kerja atau kerjasama dengan suatu organisasi disebut SDM pada status makro. Tantangan manajemen sumber daya manusia terdiri dari dua. Yang pertama adalah tantangan eksternal, yang kedua adalah tantangan internal. Tantangan eksternal itu terdiri dari perubahan teknologi, peraturan pemerintahan, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra, maupun kegiatan pesaing. Sedangkan tantangan internal itu muncul karena adanya SDM yang mengejar pertimbangan atau trade-off diantaranya finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain sebagainya. Selain itu, dihadapkan pula pada serikat pekerja, sistem informasi yang semakin terbuka, dan juga budaya organisasi. Sekian materi konsep dasar manajemen sumber daya manusia pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Semoga ilmu yang disampaikan boleh bermanfaat. Terima kasih.